Shalom, bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat kan? Yuk, mari kita tundukkan kepala kita, siapkan hati kita, siapkan diri kita yang baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Allah yang selalu menyertai, selalu membimbing, menolong kami. Sebelum kami lebih lanjut lagi di dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami juga bersyukur diizinkan Tuhan untuk kami duduk diam bersama merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, siapkan hati pikiran kami untuk kami boleh memahami akan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Ester. Ya. Di dalam Perjanjian Lama ya, kitab Ester 9 ayat 20 sampai 22. Mister akan membacakan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Teman-teman pastinya tahu dong kalau ada teman yang wajahnya seperti ini. Ayo, lagi ngapain? Menguap? Tidak ya, ini lagi marah. Kalau ini. Ini. Kalau ini, benar ya? Sama, lagi marah. Marah sama siapa ya? Kalau ini sekali lagi, kalau ini. Lagi minta mainan baru, tapi tidak dikasih. Yups, benar ya? Ini lagi nangis. Begitu ya, lagi nangis. Ini yang terakhir nih. Kalau ini nih, apa? Lagi sakit gigi. Bukan ya, lagi cemberut. Ya, dimarahi sama mama. Iya. Teman-teman, kalau ini gambar apa? Ya, tepat sekali, tersenyum. Tadi ekspresi ya, wajah, bagaimana kita melihat bagus mana begitu ya? Senyumkah, murung atau sedih tadi, marah atau cemberut? Bagus mana? Pasti akan bagus dan suka kalau senang dan sukacita ya kan, tersenyum gitu ya. Nah, teman-teman, ada cerita yang mengalami sukacita karena terlepas dari kesesakan atau terlepas dari mara bahaya yang kita baca tadi. Dalam zamannya raja yang bernama Ahasweros ya, yang berkuasa nih, dia punya kekuasaan 170 daerah dari India sampai Ethiopia. Wow, hebat ya. Persia ini sangat berkuasa pada waktu itu. Termasuk bangsa Israel itu dikuasai oleh bangsa Persia pada waktu itu. Mereka dibawa dari Israel ke pembuangan Babel ya. Dan kemudian Babel ini ditaklukkan atau dikalahkan oleh Persia.
Dan sebagian orang Israel ini dibawa ke Persia. Termasuk ada yang namanya Esther dan Mordekai. Betul ya. Nah, ada seorang yang bernama Haman. Orang yang mempunyai jabatan yang tinggi ini di kerajaan Persia. Haman ini jengkel dan marah nih melihat Mordekai. Semua orang ini berlutut dan sujud kalau Haman lagi jalan. Wah, semua hormat, takut. Tetapi Mordekai ini, orang Yahudi ini tidak mau sujud dan berlutut. Ya, karena jengkel dan marah, maka Haman ini menghadap raja untuk memberi perintah membunuh semua orang Yahudi dan atau Israel. Wah, pasti berita ini sangat mengejutkan ya. Pasti membuat orang Israel sedih dan takut karena mereka akan dibunuh. Bahkan Haman sudah menyiapkan tiang ya, supaya nantinya nih Mordekai ini akan disulahkan atau digantung di tiang itu. Nah, berita pembunuhan ini teman-teman, ini juga sampai kepada Esther yang pada waktu itu juga sudah menjadi ratu di Persia. Akhirnya sedih enggak? Atau senang Esther? Iya, juga sedih. Ini bangsaku kok mau dibunuh. Akhirnya Esther berpuasa 3 hari, tidak makan, tidak minum, bersama dengan Mordekai dan orang-orang Yahudi lainnya yang ada di Susa, di kerajaan Persia itu, ya, untuk berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan menolong. Dan justru orang-orang yang hendak ingin membunuh orang Yahudi, akhirnya mereka mendapat balasan, yaitu kematian. Nah, teman-teman, Tuhan mengubah duka cita, kesedihan bangsa Israel ini menjadi sukacita dan kemenangan. Wah, sorak-sorai yang luar biasa dirasakan bangsa Israel. Sehingga yang kita baca tadi, Esther dan Mordekai akhirnya mewajibkan bangsa Israel setiap tahun merayakan hari ke-14 dan 15 bulan Adar. Kalau di kalender kita sih bulan Adar itu antara Februari dan Maret, ya. Karena orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuh, duka citanya berubah menjadi sukacita. Hari perkabungan, hari kesedihan menjadi hari gembira. Kemudian menjadikan hari perjamuan yang sukacita. Dan hari itu orang Israel biasa mengantar makanan. Mereka biasa memberi sedekah, memberi kepada orang miskin atau kekurangan. Dan hari itu disebut dengan hari Purim. Hari apa teman-teman? Hari Purim. Hari perayaan Purim. Dan sampai sekarang di Israel masih merayakan. Nah, biasanya kalau sekarang anak-anak memakai topeng, ya, itu simbol Ratu Esther yang sedang merahasiakan identitasnya di kerajaan Persia. Mereka biasa kirim-kirim makanan atau parcel lah, begitu. Nah, teman-teman, itu cerita Alkitab yang luar biasa bagaimana Tuhan menolong orang Israel yang ketakut, yang sedih karena mendapat tekanan dan akan menderita, bahkan akan dibunuh. Tuhan ubahkan menjadi kemenangan dan sukacita yang luar biasa. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kita? Ada yang sedih hari ini? Karena masih belajar online, tidak bisa ke sekolah dan ketemu temannya. Ada yang sedih karena habis dimarahin mama dan papa atau siapa gitu, mister. Atau ada yang sedih karena apa yang diinginkan dan dimau tidak terjadi sehingga kita menjadi sedih. Teman-teman, jangan biarkan kesedihan itu terus ada di dalam diri kita dan hidup kita. Pastinya hidup itu ada masalah, ada ketidaksukaan yang terjadi dalam hidup kita, ada keinginan kita yang tidak tercapai.
Jangan lekas atau cepat sedih. Betul ya. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong. Dan Tuhan akan memberikan sukacita dan pertolongan kepada kita. Seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel yang kita tadi lihat bersama-sama, yang tadi kita baca, yang kalian dengar tadi, bahwa duka cita, kesedihan mereka diubah Tuhan menjadi sukacita. Yuk, tetap bersukacita. Selalu tersenyum. Coba tunjukkan senyuman terbaiknya. Mister mau lihat. Ayo senyum sampai giginya kelihatan, sampai giginya terlihat. Mana? Mister belum lihat semuanya. Mana ya? Udah senyum semua? Wah, hebat. Sudah senyum semua. Tidak hanya wajah kita yang tersenyum ya teman-teman, tapi hati kita juga harus bersukacita. Hore, semangat gitu ya. Karena apa? Semua sudah bersukacita. Semua sudah mendapat pertolongan Tuhan. Karena kita ada Tuhan dalam hidup kita. Wow, mari kita mau terus bersukacita di dalam Tuhan dan melakukan aktivitas kita hari ini dengan penuh semangat. Ya, jangan sedih. Kalau sedih, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Kalau masih takut, minta keberanian kepada Tuhan, ya, supaya hidup kita penuh dengan semangat dan sukacita. Karena Tuhan ingin itu di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berhenti dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Kami rindu Tuhan, tolong Roh Kudus dengan sederhana menolong anak-anak-Mu memahami apa yang akan Engkau ingin sampaikan kepada mereka. Supaya mereka tidak sedih lagi, supaya mereka dihiburkan Tuhan, dan mereka boleh mendapat sukacita yang dari Tuhan. Sehingga mereka tetap semangat di dalam hidup ini. Engkau menolong, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga sukacita dan damai sejahtera itu melimpah dan mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, tetap semangat dan bersukacita.